Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada video kali ini kita akan mengajak kamu untuk mempelajari mengenai perbandingan NSO Indonesia dengan NSO di Amerika Serikat. Pasti penasaran banget kan? Yuk, kita langsung aja. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, kita kenalan dulu nih sama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Septian Aditya Dacing, Febri Fatika Sari, Dita Saskia SD Sayuda, Kristabel Farelio, Laude Faujan, dan Kevin Aryesta Perdana. Yuk kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu penjelasan singkat mengenai Kantor Nasional Statistik. Kantor Nasional Statistik di suatu negara berbeda dengan negara lain, tetapi setiap NSO memiliki tujuan yang sama loh teman-teman, yakni menghasilkan official statistik yang bersifat universal. Peran dan kewajiban utama NSO adalah memberikan atau menyediakan informasi statistik kepada pemerintah dan masyarakat. NSO memiliki pernyataan, visi, misi, dan nilai yang mencerminkan tugas inti yang berkaitan dengan mengumpulkan, memproses, dan menyebarluaskan statistik. Yuk kita langsung next ke pembahasan yang kedua, mengenai Badan Statistik Utama yang ada di Indonesia. Jadi Badan Statistik Utama yang ada di Indonesia menganut sistem sentralisasi tidak penuh. Nah, kenapa sih disebut sentralisasi tidak penuh? Ya seperti yang kita ketahui nih teman-teman, karena BPS memiliki kantor perwakilan untuk setiap daerahnya. Kemudian untuk koordinator statistik nasionalnya yaitu Badan Pusat Statistik atau yang kita sebut dengan BPS. Kemudian koordinator statistik nasional ini tadi memproduksi statistik. Secara sistematis, BPS merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan Kepala Ahli Statistik menjabat di BPS. Untuk hukum sendiri, belum ada hukum yang mengatur mengenai sharing data mikro di Indonesia. Nah, sedangkan Badan Statistik Utama di Amerika Serikat itu menganut sistem desentralisasi. Mereka memiliki 13 agensi statistik utama, 2 diantaranya independen. Kemudian untuk koordinator statistik nasionalnya berada di Kantor Manajemen dan Anggaran atau OMB. Dan koordinator statistik nasional tersebut tidak memproduksi statistik. Secara sistematis, 11 agensi merupakan divisi departemen eksekutif sedangkan 2 lainnya independen. Kepala ahli statistiknya pun menjabat di Kantor Manajemen dan Anggaran. Untuk hukum, Amerika Serikat sudah ada hukum yang mengatur mengenai sharing data mikro. Kemudian kita akan membahas mengenai sejarah sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian di Indonesia dan di Amerika. Nah, untuk Indonesia sendiri, sensus penduduk pertama kali dilakukan BPS pada 1961, dan sensus ekonomi dilakukan pertama kali BPS pada 1986, dan sensus pertanian dilakukan pertama kali oleh BPS pada 1963. Sedangkan di Amerika, sensus penduduk pertama kali dilakukan Biro Sensus pada 1790, sensus ekonomi dilakukan Biro Sensus pada 1930, dan sensus pertanian dilakukan Biro Sensus pada 1820. Jika berdasarkan tahun pelaksanaan, Amerika Serikat sudah lebih dulu melakukan sensus-sensus dibandingkan Indonesia. Nah, teman-teman, for your information, ini adalah website yang menghasilkan official statistik tentang COVID-19 di negara Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi, untuk kalian yang pengen tahu mengenai COVID-19, bisa kunjungi di website yang tertera ya. Teman, di sini saya akan membandingkan mengenai National Statistic Office di negara Amerika Serikat dan Indonesia. Badan statistik utama di negara Indonesia kita kenal dengan Badan Pusat Statistik, sedangkan di negara Amerika Serikat diberi nama dengan United States Federal Statistics. Sejarah singkat dan informasi latar belakang kegiatan statistik di kedua negara ini. Di Indonesia, kegiatan statistik sudah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda oleh suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan yang berkedudukan di Kota Bogor.
Lembaga ini bertugas mengelola dan mempublikasikan data statistik, di mana cakupan wilayahnya masih hanya terbatas Pulau Jawa. Sedangkan di Amerika, sebelum abad 17, penghitungan populasi terkonsentrasi pada tujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai identifikasi, pembayaran pajak, wajib militer, kerja paksa, dan hal tersebut dilakukan untuk kepentingan perorangan. Hal tersebut banyak dilakukan di kota-kota peradaban kuno, seperti Babilonia, Palestina, Persia, Cina, dan Mesir. Kemudian dasar hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan statistik di kedua negara ini. Di Indonesia, kegiatan statistik didasarkan pada amanat Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Di dalam undang-undang ini dimuat mengenai pembagian statistik, cara memperoleh data statistik, kemudian diseminasi data statistik, dan masih banyak lagi. Sedangkan di negara Amerika Serikat, amanat mengenai penyelenggaraan statistik termuat dalam Paperwork Reduction Act. Ini nih perbedaan produsen statistik resmi di kedua negara ini. Jika di Indonesia, produsen statistik selain BPS, kegiatan statistik juga dilaksanakan oleh kementerian lembaga pemerintah lainnya. Akan tetapi, penyelenggarannya itu untuk statistik sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan untuk statistik dasar diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Kalau di Amerika Serikat, selain diproduksi oleh Badan Statistik Utama, data juga dihasilkan oleh banyak lembaga lainnya, seperti Dewan Cadangan Federal, Departemen Keuangan, Badan Perlindungan Lingkungan, dan lain-lainnya. Ini nih Badan Penasehat Statistik. Jika di Indonesia, Badan Penasehat Statistik kita kenal dengan Forum Masyarakat Statistik, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat lainnya. Forum ini bersifat non-struktural. Sedangkan di Amerika Serikat, Dewan Penasihatnya terdiri dari beberapa kelompok, yaitu Biro Sensus, Biro Analisis Ekonomi, Biro Statistik Tenaga Kerja, Biro Statistik Transportasi, Layanan Statistik Pertanian Nasional, Pusat Statistik Kesehatan Nasional, Pusat Pendidikan Nasional Statistik, dan masih banyak lagi, guys. Perbandingan selanjutnya yaitu pengumpulan data. Baik di Amerika maupun di Indonesia, pengumpulan data dilakukan dengan cara sensus ataupun survei. Untuk sensus terkini, di kedua negara sama-sama berada pada tahun 2020. BPS memiliki akses ke data administratif yang tersedia dari pemerintah dan atau masyarakat, sedangkan Badan Statistik Federal memiliki akses ke data administratif gabungan, misalnya oleh sekolah atau perusahaan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu diseminasi data. Di Indonesia, publikasi utama dimuat di situs web BPS, sedangkan di Amerika, publikasinya dimuat di berbagai situs web Organisasi Statistik Federal atau beranda FedStat. Bahasa yang digunakan dalam publikasi di Indonesia tentu saja umumnya berbahasa Indonesia, dan ada beberapa publikasi yang berbahasa Inggris. Namun, jika di Amerika, hanya menggunakan bahasa Inggris. Terkait ketersediaan mikrodata untuk tujuan penelitian di Indonesia, belum diatur oleh undang-undang, sehingga tidak ada data individu yang boleh dibocorkan. Sedangkan di Amerika, memperbolehkan penggunaan terbatas dari data rahasia di bawah kendali Biro Sensus. Hanya orang tertentu dan telah memenuhi syarat yang bisa mengaksesnya, seperti karyawan Biro Sensus. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Semoga materi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih.